Halo, selamat datang di channelnya Akasih, selamat datang kembali. Kemarin kita udah ngomongin tentang cewek dan Jav ya. Kalau sekarang gue tuh lagi pengen ngomongin wibu cewek versus wibu cowok. Ada apa dengan wibu cewek, ada apa dengan wibu cowok. Jadi gue tuh pengen ngomongin tentang perbedaan-perbedaan mendasarnya wibu cewek sama wibu cowok, gimana mereka, terus perbedaan yang paling mencolok antara wibu cewek dan wibu cowok nih. Gue pengen ngomongin mereka semua. Tapi sebelumnya sih gue pengen ini sih ya, wibu di Indonesia itu, definisi wibu itu udah bergeser sih sebenarnya. Kalau di Jepang kan kalian tahu kan ada otaku, ada wibu ya, dan itu juga terbagi-bagi lagi jadi banyak banget sub-subnya gitu. Ada, kalau nggak salah sih, pokoknya untuk wibu itu ada 8 tingkatan. Itu anime lover, newbie apa gitu, ntar ada sub-subnya lagi, pokoknya banyak banget ya sebenarnya gitu ya. Tapi definisi dasarnya itu kalau otaku adalah orang Jepang yang amat sangat fokus banget sama hobinya. Jadi kalau misalnya mereka biasanya hobinya tuh ya mengarah ke anime, manga, game, terus ngoleksi action figure, ngoleksi kayak Gundam gitu. Mereka itu tuh kayak fokus banget, diperdalam banget lah gitu. Nah itu mereka biasanya disebutnya otaku, dan mereka biasanya lebih fokus ke hal itu dibandingkan sama yang lain. Bahkan pekerjaan atau sekolah juga nomor 2 gitu. Tapi kalau misalnya wibu adalah orang luar Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang. Biasanya tuh wibu seperti ini di Jepangnya sendiri tuh negatif. Cuman kalau di Indonesia malah jadi kayak udah biasa gitu. Misalnya lu nonton anime doang, lu sudah memproklamirkan diri sebagai wibu. Terus baru nonton 20 anime, 50 anime sudah memproklamirkan diri sebagai wibu. Ya nggak apa-apa sih, terserah aja itu mah, nggak ada yang ngelarang juga. Cuma kadang emang ada sebagian wibu itu emang ngeselin juga sih. Jujur aja gitu ya, ada yang ngeselin banget, ada yang kan nggak apa-apa lagi orang itu buat dirinya sendiri gak ngerugiin orang lain, sebenarnya itu ngerugiin, bikin orang kesel. Ngelihatnya tuh bikin orang kesel gitu ya. Dan wibu di Indonesia itu seperti yang tadi gue udah bilang, itu udah bergeser maknanya. Jadi misalnya kalau kita sekarang mau nobar nih, ayo kita ngewibu. Mau ke event Jepangan, mau cosplay, ayo kita ngewibu. Mau dengerin any song, ayo kita ngewibu. Pokoknya hal-hal yang berbau Jepangan itu disebutnya ayo kita ngewibu. Gak apa-apa deh ya sudahlah, terserah kalian saja. Nah jadi kita kembali nih ke topik awal, ke tema yang pengen gue omongin, pengen gue bicarain adalah wibu cewek versus wibu cowok. Ada orang yang selalu nanya ke gue, kok wibu cewek itu dikit banget ya? Kenapa wibu itu didominasi sama cowok? Kalau cewek biasanya drakor gitu. Kenapa ya wibu cowok itu ya jauh lebih banyak dibandingkan wibu cewek? Sebenarnya sih wibu cewek juga banyak, cuman mereka tidak menampakkan diri. Mereka lebih suka kayak diam-diam gitu, nonton anime, baca manga ya baca manga, koleksi action figure ya koleksi action figure, nge-cosplay ya nge-cosplay. Tapi itu mereka biasanya, apalagi nge-cosplay gitu ya, mereka hanya di event Jepang aja. Ketika sudah kembali ke kehidupan normal ya normal lagi. Nonton anime, baca manga ya baca manga, tapi tidak terlalu ditonjolkan gitu. Dan biasanya mereka nggak terlalu suka disebut atau dijuluki wibu. Jadi mereka lebih suka dianggap biasa aja gitu. Beda sama wibu cowok. Nanti kita ini ya perbedaannya, kita diskusinya ngomonginnya wibu cewek dulu. Jadi sebenarnya wibu cewek itu tuh banyak, cuman mereka tidak menampakkan diri aja. Terus ada yang bilang, gue tuh punya temen wibu cewek tapi cuma 1-2, yang lainnya sukanya Korea ya. Di lingkungan gue juga seperti itu, hanya sedikit banget cewek yang bener-bener suka banget sama anime atau manga. Itu bisa dihitung sama jari deh, gak lebih dari 5 di lingkungan gue gitu, termasuk gue nya sendiri itu tuh termasuk di situ. Yang lainnya tuh nggak ada, yang lainnya drakor semua. Terus biasanya nih ya, wibu cewek ini halunya itu tuh masih aman,
masih tidak membahayakan. Jadi misalnya kehaluannya wibu cewek itu biasanya menurut gue ya paling parah, mereka tuh beli standee. Tahu kan standee tuh kayak apa sih, patung karakter anime yang terbuat dari kayak kertas karton gitulah ya, tapi seukuran manusia, itu standee. Terus biasanya cuman ngehalu kalau karakter anime cowok yang mereka suka itu jadi husbu mereka atau suami mereka atau pacar mereka. Biasanya cuman dibilang itu tuh husbu gue, jangan diambil husbu gue, jangan sentuh husbu gue. Udah cuman sebatas itu doang sih kalau menurut pengamatan dan pengalaman gue di lingkungan gue seperti itu. Mereka biasanya ngehalunya juga cuma sebatas sampai cosplay, dan di cosplay pun jarang banget gue lihat cewek-cewek yang nge-cosplay karakter kesukaan mereka terus bertingkah seperti karakter yang mereka cosplayin gitu. Mereka cuma nge-cosplay doang, itu adalah bentuk kreativitas. Kalau buat gue ya, bukan bentuk kehaluan sih, bentuk kreativitas. Dan lu tahu kan yang namanya nge-cosplay itu tuh nggak murah, bisa sampai jutaan. Pengalaman gue itu sampai 2 juta lebih itu untuk satu kostum cosplay yang bener-bener niat, bukan yang armornya asal-asalan, enggak, tapi yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bener-bener hampir 100%, pokoknya 99% mirip sama tokoh yang memang di animenya atau di game gitulah biasanya, kalau nggak nge-cosplay karakter game, karakter anime biasanya. Kayak gitu doang sih kalau wibu cewek, beda sama wibu cowok ya. Yang gue lihat sekarang wibu cowok itu malah justru mereka sangat menonjolkan diri dan pengen banget disebut wibu. Pokoknya kalau misalnya gue nih udah nonton Naruto, Tokyo Revengers, Tokyo Ghoul, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, gue tuh wibu. Nah gue tuh rada oh iya boleh deh. Ya menurut gue sih nggak salah juga ya, cuman emang rada annoying sih jujur aja kalau sama cowok yang seperti itu, apalagi ketika mereka sudah berhalu ria. Halunya itu kalau menurut gue ya lebih dari halunya cewek wibu. Kalau cewek wibu biasanya cuman beli standee, itu juga jarang, nggak semua wibu cewek beli standee karakter anime favoritnya dia. Tapi kalau wibu cowok yang sudah bener-bener akut, biasanya mereka membeli dakimakura. Dakimakura itu kayak itu tuh bantal yang ada gambar karakter cewek favoritnya dia. Beda sama dakimakura itu beda sama bantal karakter ya. Kalau bantal karakter itu kayak misalnya bentuk kepalanya doang, terus ada gambar Doraemon lah, gambar Akashi Seijuro lah, gambar apa lagi, gambar Sailor Moon. Tapi kalau dakimakura itu tuh bantalnya emang ukurannya itu, tingginya itu kayak kalau di cowoknya sendiri kayak sedadanya cowok lah, jadi bisa dipeluk, bisa diciumin, bisa diapa-apain gitu, dan itu mengerikan. Buat gue itu mengerikan ya, tidak. Terus biasanya wibu cowok itu yang gue lihat amat sangat hobi melontarkan ejekan-ejekan buat waifu gitu. Biasanya yang mereka lontar itu kayak waifu lu lacur, waifu lu mayat, waifu lu babu, waifu lu beban. Itu yang gue amatin ya, amat sangat jarang banget wibu cewek yang melakukan itu. Gue liatnya pasti wibu cowok yang selalu bilang waifu lu lacur, kelihatan paha dikit, waifu lu lonte. Sama kayak ke Sagiri dari Eromanga Sensei. Dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh hanya ilustrator manga, tapi mangganya tuh erotis. Cuman itu doang yang dia lakuin, tapi dia dilabeli lonte, dia dilabeli lacur, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Terus apalagi ke Sayu yang di Higehiro ya, wah udah itu lonte level dewa kayaknya itu dikatainnya tuh, gue nggak habis pikir sih. Dan biasanya yang halu lagi dari wibu cowok, perbedaan mencolok antara wibu cewek dan wibu cowok itu mereka seneng banget impersonate karakter anime yang mereka sukai. Bukan mereka sukai juga sih, jadi kalau ada anime yang cool, yang kayaknya jarang ngomong, cuek, dingin sama cewek, itu tuh karakter gue banget. Gue sering banget ya nemuin cowok wibu yang bilang gue tuh nggak males sebenarnya, tapi gue tuh lagi hemat energi, atau manusia itu hanya alat gitu.
apaan sih Bambang, gue nggak ngerti omongan lu. Iya sih, itu kan kata-kata atau quotes yang sangat terkenal dari beberapa karakter anime cowok yang sangat mendunia lah ya istilahnya. Quotes-quotesnya mereka itu tuh terkenal banget karena mereka sangat santuy, mereka cool, mereka dingin sama cewek, tidak mau pacaran, terus sebenarnya pintar tapi ngatur nilai sendiri lah pokoknya mah, nggak mau diketahui kepintaran gue gitu. Nah itu tuh cowok-cowok pada pengen banget kayak seperti itu, dan itu halunya udah akut banget sih, udah tidak tertolong, kasihan padahal masih muda ya. Ya itu sih kalau menurut gue ya, perbedaan mencolok dan mendasar dari wibu cewek sama wibu cowok. Dan kalau dilihat sih memang wibu cowok ini agak mengkhawatirkan ya, perilakunya, pemikirannya agak meresahkan jiwa, meresahkan masyarakat. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mereka emang untuk lucu-lucuan atau apa, tapi kadang ya emang annoying kalau misalnya mereka melakukan itu di tempat yang tidak seharusnya, tempat yang bukan tempatnya gitu loh. Kalau cewek nge-cosplay kan memang di event Jepangan ya itu memang tempatnya, itu wadahnya, itu adalah areanya mereka untuk berkreativitas. Tapi wibu cowok biasanya nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, nggak kenal kondisi, ujug-ujug aja gitu. Datte bayo, datte basa, nandai koitsu. Ya sudah lah, ya begitulah kalau wibu cowok sudah amat sangat halu. Dan buat yang nanya soal topik ini ya, kemarin di Instagram ini kan gue di DM tuh sama cowok, apa sih perbedaannya wibu cewek sama wibu cowok. Ini nih jawaban gue, opini gue tentang wibu cewek dan wibu cowok. Sebenarnya nggak semua ya, wibu cowok yang bagus juga banyak, yang keren juga banyak, yang hanya menonton anime terus mengapresiasi dan melihat detail-detail yang ada di animenya terus dipelajari atau diambil positifnya, itu tuh banyak. Cuman ya yang rada-rada geser dikit ya juga banyak, nggak cuma 1-2, banyak banget, dan itu agak menjengkelkan sih. Ya sebegitu saja ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu lagi gitu ya perbedaan antara wibu cewek sama wibu cowok, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dulu, terus like, terus nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video podcast gue berikutnya ya. Makasih banyak buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di topik atau tema podcast gue berikutnya. Dadah.